sedih Kanjeng Nabi takut dakwahnya akan lebih dihalangi oleh mereka. Kenapa? Karena yang mereka pandang, subhanallah, seperti Abu Thalib sudah mangkat, subhanallah. Namun Allah menghendaki hal lain. Allah menunjukkan kepada kaum kafir Quraisy itu bahwa Rasulullah mampu berdikari sendiri dan Rasulullah akan memenangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Subhanallah. Dalam keadaan yang seperti itu, subhanallah, benarlah terjadi subhanallah suatu peristiwa sebelum Kanjeng Nabi berangkat ke Taif. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa di Mekah ini sudah tidak ada lagi tempat. Penduduknya sangat-sangat zalim kepadanya dan para pengikutnya. Subhanallah, upaya pemiskinan, pemboikotan, pembunuhan, kekerasan senantiasa digencarkan ini kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Taif dengan harapan di Taif ini Rasul akan diterima dakwahnya. Di Taif ini akan ada orang-orang yang mau mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kisah yang bisa kita ambil adalah ketika kita sudah tidak dihargai di satu tempat, berpindahlah. Subhanallah, jangan stuck tempat itu. Keberadaanmu di tempat orang-orang yang tidak bisa menghargai kehadiranmu adalah suatu kebodohan. Ini kata Imam Syafi'i. Bentuk kezaliman terbesar pada diri adalah kamu tetap berada pada lingkungan atau orang-orang yang tidak menghormati, tidak menghargai keberadaanmu. Ini kata Imam Syafi'i. Subhanallah radhiyallahu anhu. Maka ini sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi motif Kanjeng Nabi bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, martabatnya tidak, tapi untuk menyelamatkan umat lainnya. Kalau umat ini tidak mau ditolong, didakwahi, tidak mau menerima, sudah cari umat yang lain. Subhanallah, yang mau didakwahi, yang mau diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Subhanallah, seperti itu. Sebelum beranjak ke Taif, subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji kembali oleh Allah. Ada seorang pemuda yang datang membawa comberan, kotoran. Kemudian masya Allah, naudzubillah, disiramkan ke muka Nabi, ke seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Karena kebenciannya, karena fitnah-fitnah yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini terpengaruh dengan provokasi kaum kafir Quraisy yang membenci Nabi. Subhanallah. Maka dia bawa kotoran, dilempar ke muka Nabi, dilempar ke seluruh tubuh Nabi. Nabi supaya diam saja. Subhanallah, diam saja. Namun dalam hati, subhanallah, dikisahkan sejarah itu, beliau mengatakan seperti ini. Andai kata tangan saya, andai saja tangan saya Abu Thalib masih ada, mereka pemuda ini tidak akan berani seperti ini. Sekitar Nabi masih ada apa ya, subhan dimensi manusianya. Pancen Kanjeng Nabi manusia, bashar, tapi yuha ini manusia yang dipilih oleh Allah, yang diberikan wahyu oleh Allah. Tapi sisi-sisi kemanusiaannya ada, disakiti, ada sedihnya, ada kecewanya, dilempar batu, sakitnya ada, darahnya ada. Ini subhanallah. Tapi bedanya adalah apa? Rasul, orang yang dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah untuk apa ya, menuntun umat ke jalan keselamatan ini. Subhanallah, masya Allah, tidak dibalas itu. Sayyidah Fatimah, putri tercintanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat menangis. Wahai bapakku, subhanallah, sungguh kasihanku, wahai bapakku. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat seperti itu ya, di saat lagi sedih-sedihnya, kehilangan orang-orang yang terkasihnya, yang paling mendukungnya. Di samping itu, gencaran teror dari kafir Quraisy senantiasa menjadi-jadi. Tapi pada waktu itu Rasul tetap tenang dan masih bisa menenangkan putrinya itu. Bukannya malah memprovokasi. Subhanallah, ini dilaknat orang seperti ini. Soal ada tidak seperti itu. Subhanallah. Kanjeng Nabi, apa yang dikatakan, wahai Fatimah, jangan bersedih, jangan khawatir tentangku. Allah
semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka itu yang belum mengerti aku. Subhanallah. Dulu ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menyimpan dendam, sama sekali tidak menyimpan amarah. Subhanallah, makanya kita ketika kepingin menjadi para pewaris Nabi, subhanallah, pengen digolongkan sebagai umat yang bisa mewarisi akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, maka yang perlu kita jaga, yang perlu kita simpan adalah cintanya, kasih sayangnya, maafannya, bukan dendam, bukan iri hati, bukan kebencian. Ini subhanallah, ngomong mudah dari prakteknya. Kalau kita disakiti, subhanallah, tetap sulit, tapi ini pengorbanan dan perjuangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling mulianya makhluk yang ada di semesta ini. Pemimpinnya para nabi, para rasul diuji oleh Allah, diuji seberapa sungguh perjuangannya, kesabarannya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Pun demikian kita ini ketika kepingin meladani jejak kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dan ini akan bisa mengantarkan kita ke posisi mulia di sisi Allah, tentu tidaklah mudah dengan sebatas kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita ini. Tapi itu butuh praktek, butuh pengamalan, yang mana pengamalan ini butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya keikhlasan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka berangkatlah kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif dengan harapan untuk bisa berdakwah. Di sana ada penduduk sana yang mau mentauhidkan Allah. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanturi, apa itu ya? Ditemani oleh maulanya, anak angkat kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harithah. Subhanallah. Maka alih-alih diterima ketika sampai di Taif ini, yang mana harapan beliau akan diterima, dakwahnya diterima, banyak orang yang mau mentauhidkan Allah, justru sebaliknya. Tokoh-tokoh Taif pada waktu itu justru menolak Nabi, menghina Nabi. Dikatakan subhanallah dalam sejarah itu, apakah Gusti Allah gak ada Nabi lainnya? Sampai-sampai kamu diutus itu. Subhanallah, ini penghinaan yang luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, intinya ditolak. Subhanallah, namun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kesabarannya gak ada batas, keteguhannya gak ada batas. Meskipun ditolak, dihina, dicaci, subhanallah, ini siapa yang kita caci? Habibul Alamin. Orang yang dicaci itu adalah kekasih Tuhan semesta alam. Ahsanan nas khalqan wa khulqan, sebaik-baiknya manusia dari sisi rupa maupun moralnya. Ini kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih mengalami yang namanya penghinaan, masih mengalami yang namanya pengasingan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Maka kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu mengatakan kepada tokoh Taif yang menolak itu, ya sudah, kalau tidak mau izinkan saya pergi, dan jangan bilang ya ke kaum kafir Quraisy. Subhanallah, karena lagi dicari untuk dibunuh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, malah para tokoh Taif ini malah menyuruh gelandangan di penduduk itu, kaum itu, untuk mencaci menghina Nabi. Di sepanjang jalan pulang Nabi itu, subhanallah, dikatakan bahwa Nabi adalah junun, orang yang gila. Ma'adubillah bin Nabi. Subhanallah, di sepanjang jalan pulang Nabi dibantai dengan batu, dilempari batu, sampai Zaid bin Harithah yang menemani Nabi sampai bahasa gombel Nabi, luka semua di sekujur tubuhnya. Kenapa? Lemparan batu itu. Pun demikian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, penganiayaan tersebut gak berhenti sampai Nabi berada di kebun milik subhanallah Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah.
salah seorang anak Yahudi. Subhanallah, mereka baru berhenti di situ. Subhanallah, maka ketika lagi letih-letihnya Rasulullah, Allahumma sholli alaihi, subhanallah, begitu disakiti, begitu dizalimi, seucap pun dari lisan kanjeng Nabi gak keluar kata-kata mencela kepada orang-orang yang menghina itu, orang yang zalim itu, tidak keluar kata-kata kutukan. Subhanallah, dikisahkan bahwa ya Rasulullah itu laknat saja. Inni lam ub'ats la'nan walakin bu'ithtu rahmatan. Kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku enggak diutus untuk melaknati, tapi aku diutus untuk merahmati. Subhanallah, akhlaknya luar biasa ini. Subhanallah. Maka ketika sudah berada di kebun Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah ini, subhanallah, Allah menggerakkan hati kedua orang ini. Subhanallah, dan akhirnya membantu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun bantuan sementara, melihat luka yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, penganiayaan yang luar biasa keji. Subhanallah, mereka enggak tega hingga menyuruh pembantunya yang bernama Adas untuk membawakan anggur dan minuman untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dibawakan anggur, subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil anggur itu, ketika mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Maka ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, Adas ini subhanallah terheran-heran, takjub. Kenapa tidak pernah mendengar kalimat ini? Dikatakan bahwa ini kalimat yang tidak biasa, yang tidak pernah digunakan di tempat ini. Subhanallah, ketika mendengar respon Adas, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menimani, kamu dari mana? Agamamu apa? Maka dijawab, aku dari Nabi. Subhanallah, salah satu daerah di kota pinggiran Irak kalau sekarang itu. Subhanallah, dan aku beragama Nasrani katanya. Maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bilang begini, oh dari Nabi itu daerah seorang yang sangat solid, Nabi Yunus bin Matta. Subhanallah. Maka Adas ini terkaget-kaget tuh, kok orang ini tahu? Subhanallah, bahwa Nabi itu daerahnya Nabi Yunus bin Matta. Kenapa kau mengetahui? Dari mana kau mengetahui? Padahal engkau bukan dari sana. Subhanallah, karena tidak ada yang mengetahui ini kecuali orang-orang tertentu, yakni para Nabi Allah. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, karena dia saudaraku. Aku seorang Nabi dan dia seorang Nabi, maka kita saling mengenal. Maka dari sini Adas ini yang membawakan anggur itu, seorang Nasrani, masuk Islam, tersimpul di hadapan Nabi, tunduk kepada Nabi, mencium kepalanya, mencium tangannya, mencium kakinya. Sang majikannya melihat Syaibah, wakil itu Utsbah bin Rabi'ah, subhanallah, terheran-heran. Maka ditanya, kenapa kamu bertindak seperti itu? Subhanallah, kiranya kamu sudah terprovokasi oleh orang itu, dikatakan seperti itu. Maka kata Adas dengan keyakinan yang penuh, tidak. Subhanallah, dia adalah orang yang termulia di muka bumi. Dia mengetahui sesuatu yang mana sesuatu itu tidak akan diketahui kecuali oleh Nabi, dan dia Nabi di zaman sekarang ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Di sini yang bisa kita ambil pelajaran, hidayah itu milik Allah. Betul tidak? Hidayah milik Allah. Kita segencar apapun mengatakan A, B, C, D, E, F, G sampai Z kepada orang ini, hidayah belum sampai, ditolak. Hidayah belum sampai, tidak diterima. Hujjah sebagus apapun tidak akan diterima. Subhanallah. Tapi ketika hidayah itu datang, sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat bisa mengantarkan orang itu menuju keselamatan. Maka disinilah bahwa hidayah itu hak mutlak Gusti Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Rasulullah, kau sungguh tidak akan bisa memberikan hidayah meskipun kepada orang yang kau sangat-sangat cintai, melainkan hidayah itu adalah hak
Kita uang Masya Allah. Apalagi Nabi, wali juga bukan, orang alim juga bukan. Tahu 1-2 hadis, baru 1 bulan riyado, 2 bulan riyado, sudah berani mengatakan ini keliru, ini sesat, ini kafir, ini salah, subhanallah. Ya Allah, Gusti, subhanallah. Maka ini pelajaran yang bisa kita ambil. Rasulullah yang tidak ada pemahaman yang luasnya melebihi pemahaman Rasul, tidak ada yang kedudukannya tingginya melebihi Rasul, masih diberikan oleh Allah seperti ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Subhanallah. Kemudian singkat kisahnya adalah ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengalami penganiayaan yang begitu keji, malaikat Jibril gak tega lihat Kanjeng Nabi begitu kan. Subhanallah, datanglah malaikat Jibril, ya Rasulullah, jika engkau berkenan aku akan membalikkan bumi ini agar membinasakan mereka. Jika engkau berkenan aku akan menumpahkan 2 gunung ini kepada penduduknya agar mereka hancur lebur seperti penduduk-penduduk sebelumnya yang mengingkari Nabi. Subhanallah, Masya Allah. Namun respon Kanjeng Nabi luar biasa. Nah ini subhanallah, Nabiur Rahmah, Nabiur Syafa'ah, bukannya malah mengutuk atau subhanallah membalas dendam, bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditawarkan, ini ditawarkannya bukan sekedar oleh raja, bukan sekedar oleh presiden, oleh penguasa pada waktu itu, oleh malaikat yang langsung dimandati oleh Gusti Allah. Malaikat Jibril dikasih amanah sama Gusti Allah, hei Jibril, katakan kepada Muhammad, kalau dia berkenan, bumi ini akan dibalikkan, gunung ini akan ditumpahkan kepada mereka yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lihat respon Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jangan, la taf'al ya Jibril, jangan lakukan wahai Jibril, subhanallah, jangan lakukan. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengerti kebenarannya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, dan saya berharap dari mereka lahirlah generasi yang mentauhidkan Allah. Subhanallah. Akhlak Kanjeng Nabi, pola pikir Kanjeng Nabi kepada orang yang jahat sekalipun kepadanya. Subhanallah, Masya Allah. Rasul masih mengharapkan kebaikan, bukan hanya kepadanya, sampai keturunannya. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lakukan itu wahai Jibril. Semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah, dan semoga aku berharap dari mereka lahirlah generasi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Maka dari berkahnya doa Nabi ini, kebersihan Nabi-Nabi ini, subhanallah, penduduk Taif banyak yang masuk Islam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah ini ya, pemaafan yang seperti ini, subhanallah, kalau kita baca sejarah itu, subhanallah, ini di posisi Nabi sedang lemah secara lahirnya, betul tidak? Sedang dianiaya, dizalimi, belum memiliki kekuatan yang dahsyat sebagaimana ketika Nabi berada di Fathul Mekah. Subhanallah. Berbeda kisahnya ketika Nabi datang ke Mekah pada waktu Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Beliau datang ke Mekah dengan membawa ribuan tentara yang senantiasa mentauhidkan Allah. Subhanallah, maka para kafir Quraisy ini gentar, takut, khawatir. Rasulullah membalas dendam kepada mereka yang dulu senantiasa menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fathul Mekah
membalas dendam seperti kita-kita ini. Tapi itu memang sudah pantasnya. Mereka budak semua, tawanan Kanjeng Nabi. Yang boleh Kanjeng Nabi apapun mau melakukan kepada mereka itu. Subhanallah. Tapi di saat itu, di waktu Kanjeng Nabi begitu menguasai, punya kekuatan yang luar biasa, beliau pun sama perilakunya, tetap memaafkan, membebaskan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka ketika datang Fathu Makkah itu, subhanallah, para kafir Quraisy, subhanallah, tokoh-tokohnya sudah khawatir dengan sedemikian rupa. Ya Allah, ini bagaimana? Subhanallah. Maka kata Kanjeng Nabi, kamu menganggap aku ini apa? Kamu menganggap aku ini melakukan apa seperti apa kepada kami? Subhanallah. Maka dijawab dengan penuh harap oleh para kaum kafir Quraisy ini, subhanallah, engkau adalah orang mulia, putra dari orang mulia. Ketika mengatakan seperti ini, saksikanlah, aku maafkan kalian semua, kalian bebas. Tadinya itu sudah gelarnya budak semua karena Kanjeng Nabi menang. Jadi kalau ada perangan, subhanallah, yang kalah menjadi tawanan, budaknya, subhanallah, yang bebas mau diapakan saja kepada dari yang menang ini. Waktu itu Kanjeng Nabi menang, subhanallah, masya Allah, masya Allah, memasuki tanpa dengan adanya peperangan. Mereka sudah takut duluan. Kenapa? Kanjeng Nabi membawa pasukan yang begitu dahsyat, subhanallah. Namun pada waktu itu memaafkan yang diutamakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya subhanallah, siapa ya, subhanallah, syair itu penyair ulung, subhanallah, subhanallah, mendendangkan syair yang luar biasa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Dan yang seperti ini bapak-bapak, kisah-kisah tadi insya Allah sudah saya tuliskan di buku baru insya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu mohon doanya, saya sedang menulis buku. Subhanallah, semoga Januari ini sudah rampung. Insya Allah 90% rampung, alhamdulillah. Tinggal 10% lagi, subhanallah, tinggal diedit-edit, sudah selesai, alhamdulillah. Dan yang tadi saya kisahkan tentang Lama'ul Muhsinin, kisah-kisah sudah saya cantumkan di buku tersebut, subhanallah. Judulnya apa belum tahu nanti, subhanallah. Masya Allah, masya Allah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ada syair yang luar biasa bagusnya, subhanallah, yang mana ini berisi tentang keagungan, kemuliaan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, sebentar ya bapak-bapak, saya cari dulu, tadi saya sudah ini, subhanallah. Dan insya Allah ini sudah ada, subhanallah. Saya kalau yang syair ini saya ambil dari bukunya Buya Husain Muhammad. Kalau yang syairnya saja, subhanallah, subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ada syair yang indah sangat dari Husain Haikal dalam bukunya yang populer Hayat Muhammad. Ketika mengetahui peristiwa hebat ini, begitu maafnya Nabi, pemaafnya Nabi, begitu legawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakanlah, ما أجمل العفو عند المقدرة ما أعظم هذه النفس التي سمت كل السموم فارتفعت فوق الحقد وفوق الانتقام وأنكرت كل عاطفة الدنيا وبلغت من النبل فوق ما يبلغ الإنسان. Lihatlah betapa indahnya pengampunan itu ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengalahkan. Alangkah besarnya jiwa baginda Sallallahu
segala perasaan-perasaan duniawi, yang mana jiwa tersebut merupakan jiwa yang telah mencapai segala yang di atas kemampuan manusia. Karena tidak ada yang mampu bertindak seperti itu, sebagaimana tindakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rasul laysa bir-rajul alladhi ya'rifu al-'adawat aw yuridu an taquma bainan nas, wa laysa huwa bil-jabbari wal-mutakabbir. Laqad amkanahu Allah min 'aduwwihi faqadara wa fa'ala fadaraba bidhalika al-'alim kullihi wal-ihya'i jami'an mathalan fil birri wal-wafa'i bil-'ahdi wa fi samwi an-nafsi samwan la yablughuhu ahad. Nabi Sallallahu Alaihi bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau orang yang suka membangkitkan permusuhannya, yang mengaku telah meladani Nabi justru melihat permusuhan, membangkitkan permusuhan. Siapakah yang kita tiru? Subhanallah. Rasul Sallallahu Alaihi bukan seorang yang tiran, bukan seorang yang kejam, bukan mau menunjukkan sebagai orang yang berkuasa. Padahal memang beliau sangat-sangat berkuasa, tapi beliau sangat rendah hati, tidak mau menampakkan kekuasaannya. Subhanallah, untuk hal-hal yang tidak semestinya. Tuhan telah memberi kepadanya kemampuan mengalahkan musuhnya, tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam justru memberi mereka pengampunan. Di saat beliau, Kanjeng Nabi ini mampu membalas subhanallah beragam tindakan keji, kezaliman para kafir Quraisy ini yang dulu sangat kejam menzalimi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru Nabi malah mengampuni, memaafkan. Dengan begitu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang luar biasa kepada seluruh dunia dan segala generasi manusia tentang kebaikan, kesetiaan dalam janji, dan tentang kebesaran jiwa yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Subhanallah. Alih-alih mengutuk justru merahmati, alih-alih membalas dendam justru memaafkan, alih-alih membenci justru malah mencinta. Inilah sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena teladannya yang seperti ini mafhum, dipahami kenapa Gusti Allah memberikan hadiah yang luar biasa dahsyat kepada beliau untuk bisa berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallah, ini belum tafsir ayatnya, sudah 9:30 kurang. Subhanallah. Intinya bahwa seperti ini, salah seorang sufi bijak menyatakan seperti ini. Subhanallah, sang bijak bestari, ketika engkau mengalami kesulitan yang luar biasa dahsyat, kesedihan yang luar biasa dahsyat, yang mampu menghancurkan jati dirimu, artinya kamu berada di posisi yang begitu rendah, payah, sulit. Subhanallah, ketika kamu sabar atas ujian Allah itu, ketika kamu ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah itu tanda bahwa OTW kamu itu akan menduduki kedudukan yang sangat mulia. Janji Allah itu hak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Subhanallah. Makanya ada seorang bijak bestari mengatakan seperti ini, ketika kita ingin mencapai kedudukan yang begitu tinggi, yang begitu mulia, maka Allah akan mengujimu dengan kesulitan yang benar-benar menjadikanmu bersedih hati, menjadikanmu itu bersusah payah. Subhanallah. Masya Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba itu, bukan untuk membinasakan, bukan, untuk menguji seberapa sungguh dia menerima takdir Allah dan seberapa layak dia akan menduduki kedudukan yang akan Allah muliakan untuknya. Subhanallah, Nabi sebelum mendapatkan hadiah agung ini, yakni berjumpa dengan Allah di waktu Mi'rajnya, sebelum itu Nabi telah mengalami kesadaran yang luar biasa, kesakitan yang luar
luar biasa. Nabi menerima, memaafkan, Nabi meridhoi, subhanallah, hingga pada akhirnya Allah memberikan hadiah itu. Makumil si Nabi, kula-kula ya abad, subhanallah. Makanya kalau kita ya nggak boleh kita minta ujian, nggak boleh kita minta kesulitan, subhanallah. Kita minta kemudahan ya Allah, minta kebaikan ya Allah, minta rezeki ya Allah, minta pertolongan. Tapi ketika Allah memujimu, bismillah ajang, dia berluapun ayyukum ahsanu amalikum, subhanallah. Allah lagi mengetes kita seberapa layak kita ini akan menduduki makom yang begitu indah itu, subhanallah. Jadi seperti ini ketika seorang siswa dites ujian akhir semester, bukan untuk menyulitkannya, bukan untuk menaikkan kelasnya, betul tidak? Subhanallah pun demikian kita, ketika kita sedang diuji oleh Allah apapun itu, bukan karena Allah benci, bukan karena Allah nggak sayang, justru itu tanda Allah sayang. Dan Allah menguji seberapa layak kita itu bisa menduduki makom kemuliaan itu. Contoh, kalau ada mesin yang bagus umpama, kan dites dulu kekuatannya seperti apa ini. Oh, kekuatannya 50% untuk mobil tipe A. Oh, ternyata kekuatannya 70% mobil tipe A plus umpama. Oh, 100% oh A plus plus. Nah, seperti itu. Keteguhan kita, kesabaran kita, kualitasnya itu mencerminkan pangkat kita nanti di sisi Allah seperti apa. Semakin ridho, semakin ikhlas, semakin sabar, semakin lapang dada, maka semakin tinggi pula kemuliaannya, kebaikannya, cinta Allah yang akan tercurah limpah kepada kita seperti itu. Tapi kita ya Allah gak mau banyak-banyak ujiannya, tapi pengennya tinggi. Ya amin, subhanallah. Kira-kira kalau ada ujian haba'an manthura ya Allah, haba'an manthura saja kalau ada ujian, meskipun dia memang berat ujian ini, tapi ya Allah jadikanlah itu sebagaimana haba'an manthura. Apa itu? Seperti pasir yang bertaburan gak merasa. Kita lagi lewat di jalan, angin kencang, pasir bertaburan, ya udah kita lalui saja. Nah, kepingnya seperti itu ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Tapi pahala sabarnya innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabnya penuh, kemuliaan dunianya penuh, akhiratnya lengkap jelingkap. Amin ya rabbal alamin. Diberkati Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberkati syahri Rajab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Sedikit ya ibu-ibu, ini saya kupas sedikit tentang tafsirnya. Subhanallah, minta waktu sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Allah mengawali dengan subhana, maha suci Allah. Kenapa seperti itu? Dalam tafsir-tafsir disebutkan karena apa yang akan dikisahkan oleh Allah, apa yang akan difirmankan oleh Allah ini sesuatu yang luar biasa, yang gak bisa diterima oleh nalar biasa, gak bisa. Subhanallah, subhana, maha suci Allah. Ketika diawali dengan maha suci Allah, karena yang akan bertindak Gusti Allah, gak ada yang mustahil. Nothing impossible. Gak ada yang mustahil. Kenapa? Yang bertindak Gusti Allah. Kalau kemampuan manusia terbatas, kemampuan Allah tiada batas. Makanya setelah itu subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Jadi bukan perjalanan Rasulullah, Rasulullahnya diperjalankan. Makanya subhanallah, ketika Rasulullah diperjalankan oleh Zat yang maha agung, Zat yang maha besar, Zat yang maha kuasa. Ketika Zat yang maha kuasa berarti Zat yang maha bisa. Tidak ada yang mustahil. Apa yang dialami oleh Rasul ini adalah sesuatu yang hak. Seperti itu. Subhanallah, subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya ditunjukkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata hamba di sini kalau dalam tafsir At-Tabari, dalam
tafsir Jami'ul Bayan, kemudian dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib yang populer disebut dengan tafsir kabir karena banyak membahas banyak bab di dalamnya, maka disebut tafsir kabir. Semua hal dibahas, subhanallah. Saking besarnya tafsir ini, Mafatihul Ghaib. Di situ disebutkan bahwa abdun ini mengandung dua unsur, subhanallah, unsur roh dan unsur jasad. Nah, ini yang dipegang oleh guru kita, oleh Muhammad Husain Nawawi. Beliau memegang pandangan yang seperti ini, bahwa Kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu bukan sekadar dengan rohnya saja, tapi roh dan jasadnya. Karena abdun, hamba ini faktornya dua itu apa? Roh dan jasad. Karena ada beberapa ulama yang menyatakan ini Rasul hanya mengalami Mi'raj ini hanya dengan rohnya saja. Subhanallah. Tapi kata-kata abdun di sini, bi'abdi di sini menghujjati pemahaman yang seperti itu, bahwa Rasul memang ketika Isra dan Mi'raj itu dengan roh dan jasadnya. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Ketika diajak melanglang buana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, itu dengan badannya juga, roh dan jasadnya luar biasa. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian bi'abdi ini untuk pemahaman sebagian orang yang begitu ta'assub, fanatik buta. Sebagaimana pandangan mohon maaf, ada subhanallah kelompok-kelompok Nasrani yang memandang bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Pemujaannya kepada seorang Nabi melampaui batas hulul. Maka ada ta'assub. Ada kata-kata bi'abdi di sini untuk menengahi itu. Jangan sampai umat Kanjeng Nabi seperti itu, menghormati Kanjeng Nabi, memuliakan Kanjeng Nabi karena apa? Kenabian dan rasulnya. Tidak seperti dianggap sebagai anak Tuhan, bahkan Tuhan. Na'udzubillah. Kenapa seperti itu? Dalam ayat lain disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Wa in qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara Masih ibnullah. Awalnya apa ya? In qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara Masih ibnullah. Sebagian orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah, Nabi Uzair anak Allah, Nabi Isa anak Allah. Nah, jangan sampai umat Islam juga mengatakan Nabi Muhammad anak Allah, karena begitu spesialnya Kanjeng Nabi. Oleh karenanya pangkatnya bi'abdihi. Maka pangkat abdun ini pangkat tertinggi, pangkat termulia. Subhanallah. Bagaimana tidak mulia ketika menjadi hamba dari Zat yang Maha Mulia. Maka kata Sayyidina Ali, kafani izzan an takuna li rabbah wa kafani fakhran an akuna laka 'abdan. Subhanallah. Masya Allah. Dikatakan oleh sebagian riwayat, tidak ada yang mampu mengalahkan keindahan, kemuliaan isi daripada pujian Sayyidina Ali ini kepada Gusti Allah. Zikirnya ini, kafani izzan an takuna li rabbah wa kafani fakhran an akuna laka 'abdan. Kafani izzan an takuna li rabbah. Cukup bagiku kemuliaan, keagungan ketika engkau menjadi Tuhanku. Wa kafani fakhran an akuna laka 'abdan. Dan cukup untuk aku bisa berbangga ketika aku menjadi hamba. Ketika hamba, kalimat hamba yang disandarkan kepada Allah, maka itu tertinggi, puncak makom tertinggi. Maka bi'abdihi ini menunjukkan ketinggian derajat martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Okelah, kita umpama membaca kisah para wali-wali bisa bermi'raj kepada Allah. Nabi-nabi bermi'raj kepada Allah dengan roh. Rasul ketika bi'abdihi, roh dan jasadnya. Seperti apa? Belum ada pesawat angkasa, belum ada pesawat terbang. Subhanallah, bagaimana Rasul menjadi angkasa itu? Makanya subhanallah. Mafhum ya di sini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Sudah seperti itu diperjalankannya Kanjeng Nabi ini di waktu yang begitu singkat.
Rahman fi Bayani Tuhfatul Ikhwan jilid 3 karya guru kita, boleh kita baca kembali nanti setelah pengajian. Subhanallah, diriwayatkan kata Ummi Hani, yakni putri dari Abu Thalib, jadi sepupunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu akhir malam kita itu sholat isya bareng-bareng, jamaah isya bareng-bareng dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir malam, sholat pertama sepertiga akhir malam. Ketika sebelum subuh Kanjeng Nabi sudah bercerita ini bahwa Rasulullah telah mengalami peristiwa yang luar biasa dahsyat itu, dari Masjidil Haram ke Palestina, dari Mekah ke Palestina, subhanallah menaiki buruk, dari Palestina Masjid Aqsa menuju ke puncak semesta Sidratul Muntaha. Beliau menjelajahi angkasa, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Dengan apa? Ya nanti ada kisahnya tersendiri, subhanallah. Waktunya nggak cukup ini, subhanallah. Artinya bahwa suatu hal yang mustahil terjadi yang dialami oleh manusia kok bisa dialami oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ini bukan perjalanan manusia biasa. Ini perjalanan manusia paling luar biasa, yang mana perjalanannya pun diperjalankan oleh Zat yang maha luar biasa. Asra, diperjalankan seperti itu. Afwan yang di sini, lailan. Loh, kenapa juga malam hari nggak siang hari? Karena malam itu waktu berdekatan, waktu keintiman seorang hamba kepada Tuhan. Kenapa Kanjeng Nabi disebutkan maqaman mahmudah? Dalam Al-Quran jelaskan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Kalau kepingin menduduki maqaman mahmudah, derajat yang luhur, subhanallah, step yang dilalui dulu dengan apa? Di antaranya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Salat malam hari, qiyamul lail, salat tahajud. Dan tahajud gak ada di siang hari, adanya di malam hari. Makanya waktu ini menjadi waktu spesialnya Allah dan para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Makanya dalam buku ini subhanallah RKI 2 saya sudah cantumkan, Al-Fakir sudah cantumkan istimewanya waktu malam seperti apa. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, subhanallah. Sebentar. Subhanallah, ketika di malam hari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala berseru, hal min sailin, hal min mustaghfirin, hal min taibin. Adakah yang meminta? Adakah yang memohon ampunan? Adakah yang bertobat? Subhanallah. Kalau waktu malam itu sia-sia, gak ada arti, Gusti Allah gak bakal berseru di waktu malam. Subhanallah. Dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi yang real. Subhanallah, ini sahih hadisnya, rawahu Bukhari dan Muslim, bahwa subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqul man yad'uni fastajib lahu man yas'alni fa'u'tiyahu man yastaghfirni faghfir lahu. Tuhan kita Allah, yakni rahmat Allah turun setiap malam ke langit dunia pada sisa sepertiga akhir malam dan berfirman, kata Gusti Allah ini, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya, siapa yang meminta kepadaku akan kupenuhi permintaannya, dan siapa yang beristighfar kepadaku akan ampuni dia. Subhanallah, ini subhanallah istimewanya waktu malam, subhanallah. Makanya Kanjeng Nabi diperjalankan oleh Allah di waktu malam. Subhanallah. Subhanallah, di asra bi'abdi lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram, dari rumah Ummi Hani, yang mana rumahnya ini berada di lingkungan Masjidil Haram, maka disebut dengan Masjidil Haram. Subhanallah. Kalau dalam kitabnya Walid disebutkan bahwa subhanallah lingkungan Masjidil Haram itu termasuk bagian dari Masjidil Haram. Batasannya adalah subhanallah, kalau dari arah Madinah jaraknya 3 mil, dari arah Irak jaraknya 7 mil, dari arah Ja'far jaraknya 9 mil, dari Taif 7 mil, dan dari arah Jeddah
Masjidil Haram. Karena di hadis disebutkan Kanjeng Nabi itu ketika Isra dari rumahnya Ummi Hani loh. Quran kan menyebutkan Masjidil Haram. Maksudnya seperti apa? Seperti ini maksudnya. Maknanya baik, subhanallah. Nah, kalau dari sisi sofistiknya ini seperti apa? Dari sisi sofistiknya adalah Masjidil Haram ini hati yang bersih, qalbun salim. Kanjeng Nabi hatinya penuh dengan cinta, kasih sayang, pemaafan. Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada benci, tidak ada iri. Maka ini qalbun salim, hati yang bersih, hati yang senantiasa melihat kepada Allah. Muhsinin wa innallaha lama'al muhsinin. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Dan senantiasa memandang Allah. Subhanallah. Maka ketika kita kepingin juga dimi'rajkan, diisrakan oleh Allah, kita harus dulu dari mulai Masjidil Haram. Bukan harus mesti haji dulu, umrah dulu, bukan. Mesti dibersihkan dulu hati kita ini. Ka'bah kita, Masjidil Haram kita adalah hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tiada menyimpan dendam, permusuhan, benci. Biarlah orang lain yang punya dendam kepada kita, kita jangan. Biarlah orang lain yang menyimpan permusuhan kepada kita, kita jangan. Biarlah orang lain yang gencar, subhanallah, ibaratnya apa, yang menyimpan amarah kepada kita, kita jangan. Ketika bisa seperti ini, ilal Masjidil Aqsa, kita akan didudukan oleh Allah kepada makom yang mulia, bisa syuhud memandang Allah, bisa sampai usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allahumma ja'alna minhum. Ini subhanallah, ini pembahasannya masih panjang lebar, cuma ini sudah setengah 10. Kasihan ibu-ibunya barangkali kemalaman. Subhanallah, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba Allah yang senantiasa bisa membuat senang Allah, bisa senantiasa mengambil cinta Allah. Ibadah kita bukan hanya karena mengharap surga, bukan hanya karena takut neraka, tapi ibadah kita karena kita kepingin bisa menyenangkan Allah, kepingin bisa membuat Allah ridho kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga hati kita ini dianugerahi oleh Allah sebagaimana Masjidil Haram, hingga hati kita ini bisa sampai ke Masjidil Aqsa dan mampu menghadap kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan dicintai, dengan penuh rasa rindu dan dirindui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin. Allahumma shalli alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiy sallallahu Allahumma shalli alaihi sirrul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi